Halo, kembali lagi kita di mata kuliah menggambar teknik. Kali ini kita akan melanjutkan masih di topik gambar rencana. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan gambar denah rencana. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai gambar tampak bangunan, potongan bangunan, dan rencana pondasi. Oke, di sini bisa kita lihat saya buat gambar sedemikian rupa. Semoga kalian bisa dengan begini bisa lebih mengerti, lebih gampang memahami. Sebelum kita masuk ke gambar potongan, bisa kita lihat dulu sepintas lagi di gambar denah. Nah, di denah kita sudah menggambar atau membuat garis potongan. Di sini ada garis potongan memanjang, yaitu garis AA, dan garis potongan melintang, yaitu garis BB. Jadi kita akan membahas lebih dulu garis potongan yang BB. Bisa kita lihat di sini. Ini dia potongannya. Kalau kita lihat di sini, di potongan itu ada dari bawah kita bisa lihat ada fondasi, ada slope, ada dinding. Di sini ada plat talang atap dari beton. Lalu ada rangka atapnya. Lalu ada penutup atapnya, dan ada pelengkap atau variasi untuk di atap seperti ikut celedu dan mudah paras nanti sini. Oke, bisa kita lihat di sini. Kalau dari garis potongan kita lihat dia itu kenanya di kamar mandi dan ruang keluarga. Kalau kita lihat arahnya ke atas atau ke sana, jadi asumsinya kita melihatnya dari arah sini. Kalau kita lihat garis yang ini, saya buat sejajar supaya lebih gampang kalian melihatnya. Ini garis yang pinggir di sini ada tembok lagi kena potong, di sini ada lagi. Sini ada lagi yang paling pinggir. Jadi di area ini adalah kamar mandi dan di area ini adalah ruang keluarga. Kita kembali ke potongan. Jadi di potongan itu kemarin sudah saya sampaikan, usahakan kalian membuat nanti gambarnya mencari yang dipotong itu adalah area yang berbeda elevasi supaya bisa kelihatan nanti di potongannya. Seperti ini kita lihat di area kamar mandi dan ruang keluarga itu ada beda elevasi 5 cm. Di ruang keluarga itu plus minus 0,00, kalau di kamar mandi minus 0,05. Itu artinya ada beda tinggi 5 cm. Jadi kalau masuk kamar mandi dia turun 5 cm lantainya. Nah, di sini coba kita lihat dari pondasi. Ini pondasi batu kali, ada gini ya. Nanti lebih detailnya penjelasan pondasi ada di detail pondasi nanti. Lalu di atas pondasi ini ada slope dengan ukuran 10 kali 15 cm. Jadi ini 10 cm, ini 15 cm naiknya. Lalu di sini bisa kita lihat ada urugan tanah. Lalu ada di atasnya ada pasir uruk. Di atasnya lagi ada beton rabat. Nah, finishnya adalah pasangan keramik ini. Lantainya. Kita naik lagi. Di sini ada dindingnya adalah pasangan bata di finish cat. Jadi, nah ini lebih detail deh gambarnya daripada yang di denah.
kalian nanti buat gambarnya seperti ini. Jadi yang ada arsirannya inilah batanya, lalu garis yang di sini dan kanan kiri ini adalah pleseran acian. Nah, itulah yang nanti di finish cat. Kita naik lagi, kalau di kamar mandi, nah ini kita lihat di kamar mandi, dia dindingnya di sini menggunakan granit 60 x 60 cm. Nanti kalian bebas membuatnya di gambar kalian. Material bisa kalian pilih sendiri. Yang penting nanti di gambar potongan semakin banyak keterangan semakin bagus. Nah, kalau keterangannya sudah jelas, nanti setelah gambar ini menjadi acuan pekerjaan di lapangan, kita bisa meminimalisir kesalahan di sana karena gambarnya sudah jelas. Di sini juga ada garis plafon, bisa kalian lihat yang warna hijau ini. Cuma di sini plafonnya tidak dijelaskan menggunakan apa. Nanti kalian bisa pilih, bisa menggunakan plafon triplek, plafon gypsum, atau kalsiboard. Nanti bisa kalian isi lebih jelasnya keterangan di gambar kalian. Nah, kalau di sini kamar mandi, kita lihat di denah. Jadi di sini ada kaca. Itu yang muncul nanti di gambar potongan, sama dengan di ruang keluarga. Di sini ada jendela satu, ada pintu kaca, ada jendela. Coba kita lihat di potongan. Nah, ini dia. Jendela, pintu, dan jendela. Semua itu nanti satu garis dia, sesuai dengan yang tertuang di denah. Oke, mungkin semoga sampai di sana kalian sudah sedikit terbayang. Lalu kalau kita naik lagi, di sini ada talang beton. Nah, ini dia. Talang beton biasanya ini tebalnya 10 cm. Lalu di sini ada keterangan list plank kayu. Nah, ini namanya list plank. Dia ukurannya 2 kali 20 cm. Jadi tebalnya 2 cm, lebarnya 20 cm. Di sini ada tatap juga sebenarnya, nanti bisa kalian tambahkan keterangan. Ini tatap ini berfungsi supaya pasangan genteng yang terakhir ini tidak terlalu menekuk ke bawah dia. Lebih bagus kelihatannya nanti. Kalau tatap biasanya ukurannya 2 kali 10 cm. Lalu di sini ada tap genteng, ada bubungan, lalu ada ikut celedu. Ini biasanya dari paras atau dari genteng juga bisa. Kalau di Bali kita sebutnya ikut celedu ini. Lalu di sini ada murdonya juga dari paras. Nah, untuk rangka kalian bisa pakai nanti rangka kayu atau rangka baja ringan. Nanti contohnya saya kasih 2 contoh kalian supaya ada bayangan. Kalau menggunakan atap dengan kuda-kuda kayu bagaimana, kalau dengan kap baja ringan bagaimana. Kalau baja ringan di potongan biasanya sih digambar seperti ini, tapi nanti ada lagi sih detail. Kalau untuk pekerjaan kap itu ada detailnya lagi, nanti lebih detail sana. Baja apa yang dipakai, ukurannya berapa, panjangnya berapa gitu. Kalau di gambar potongan ya bisa digambar seperti ini saja. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk kemiringan atap yang kita pakai di gambar ini adalah 35 derajat. Nanti kalian pakai 35 derajat saja. Dan di garis atap di denah ini miringnya 45 derajat ya, karena kita lihat dari tampak atas itu. Oke, semoga sampai sana bisa dipahami. Nanti sekali lagi saya sampaikan, oh ya, di sini ada juga ukurannya, panjangnya dari as ke as dan panjang keseluruhan dan tinggi bangunannya. Itu harus ada nanti di gambarnya, supaya gambarnya lengkap keterangannya.
di sini saya sampaikan sekali lagi, nanti di gambar potongan semakin banyak kalian menunjukkan keterangan atau mengisi keterangannya lebih baik di sana. Entah materialnya, entah pekerjaannya. Seperti contoh inilah plafon ini. Kalau di sini kan belum lengkap ini plafon, cuma plafon gitu aja. Nanti kalian bisa tambahkan, misalnya kalian pakai plafon gipsum dengan rangka hulu, itu bisa. Nanti udah jelas dia gininya, penjelasannya. Nanti diperjelas lagi di gambar rencana plafon dan detailnya. Oke, di potongan BB sudah bisa kita lihat sekarang tampaknya. Kalau tampak depan, kita berarti asumsinya berdiri di area sini, melihat ke sana, tampak depan dari bangunan. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada jendela satu, ada 3 jendela di sini. Di sini ada pintu. Terus di sini ada jendela lagi 2. Coba kita lihat tampaknya. Nah, ini dia. Nah, ini jendela yang tadi 3 itu. Lalu ini pintunya. Di sini ada jendela yang di dapur. Nanti bentuk jendela dan jenis pintu kalian bisa rancang sendiri. Boleh pakai jendela dengan kaca mati seperti ini. Bisa juga jendela bukaan. Pintunya juga gitu, bisa pintu bukaan, bisa pintu sliding, nanti kalian buat. Lalu di sini kalau kita lihat tampaknya ini ada keterangan pasangan batu candi. Dia pakai batu candi. Tahu enggak batu candi? Kalian kira-kira batu candi itu batu biasanya sih ada yang ukuran 20 x 40, ada yang 20 x 30. Dia ada tebalnya 1 cm, ada tebalnya 2 cm. Ya seperti di candi-candi itu warnanya hitam itu. Itu biasa kita sebut batu candi. Kalau yang di bagian ini dia finish cat. Ini hampir sama keterangannya, ada atap genteng, ada kut celedu, ada murda faras. Di sini juga ada keterangan list tembok, ini dia finish cat. Nanti kalian bisa berkreasi untuk bagaimana supaya nanti tampak bangunannya menarik dan elegan gitu. Nanti bisa kalian gini rancang sendiri. Nah, terus kita lihat potongan memanjang, garis AA, potongan AA. Sama seperti tadi, cuma ini kan sekarang kita motongnya di area sini. Jadi kalau kita lihat di sini yang kena teras, ruang keluarga, dapur juga kena, cuma kita melihatnya kan ke arah ke sana. Coba kita lihat di kalau dinding. Nah, ini yang kena 1 2 sama di sini. Ini enggak ada dinding sih, cuma karena ini teras ya. Coba kita lihat. Nah, ini kalau di teras karena enggak dinding itu jadi garisnya 1 gini aja dia kelihatan. Nah, ini yang ini potongannya kan kena pintu. Jadi pintunya harus kalian gambar di sini. Ini dia pintunya, nanti bukaannya ke luar, bukaan pintu keluar. Jadi di sini dia, ini kusennya. Semoga kalian terbayang, nanti bisa kalian kalau enggak terbayang bisa tanya-tanya lebih jelas lagi. Nah, ini dia kena potong ya, dibuat pintunya, potongan pintunya. Nah, terus di sini ini ada pintu, ini pintu yang ini ruang tidur 1 karena kelihatan di sini dia motongnya. Oke, kalau dari keterangan hampir sama seperti yang tadi, ada pondasi, ada slope, ada dinding, semuanya hampir sama dia gini ya keterangannya. Oke, kita lihat tampak samping. Tampak sampingnya jadinya karena kita motong sana supaya enggak bingung ya, tetap kita asumsikan di sini kita berdiri melihat ke arah sana. Jadi tampaknya ya seperti ini. Semua garis-garis ini kalian tarik, jadi ukurannya sama, dia memang harus sama karena itu tampak dari bangunannya ini.
Nah, tampaknya seperti ini, sama seperti tadi di isi keterangan apa material yang dipakai. Nah, di sini ada tambahan sedikit variasi pepohonan, bisa kalian isi supaya gambarnya lebih menarik nanti. Ini bisa di tampak depan juga bisa dibuat. Oke, kira-kira seperti itu untuk di tampak dan potongan. Nanti kalau memang kurang jelas bisa kita diskusi atau kalian langsung komen di videonya. Kita lanjut dulu. Setelah kita udah gambar tampak dan potongan, kita lanjutkan dengan menggambar rencana pondasi. Nah, kalau rencana pondasi di mana ada dinding, coba kita lihat ini. Di sanalah juga kita buat pondasi. Nah, ini coba kita lihat. Ini dinding-dinding ini semua ada pondasinya. Cuma kalau di sini dia terputus, bukan berarti di sini tidak ada pondasi. Kalau biasanya di lapangan ya dibuat menerus, ya istilahnya pondasi menerus. Cuma nanti di bagian sini ya tidak ditembok dia. Nah, coba bisa kita lihat ini. Nah, ini dia. Nanti ini semua gambarnya saya kirimkan ke kalian dalam bentuk PDF supaya kalian bisa melihat atau mempelajari gambarnya. Kalau di rencana pondasi di sini coba saya jelaskan. Kalau garis putih 2 ini dia garis slope-nya. Kalau garis yang abu-abu ini garis pondasinya dia. Jadi kalau ini misalnya kita potong, kita lihat sepintas di detailnya. Ini potongan BB. Gimana dia potongannya? Nah, ini dia. Jadi garis 2 yang kalian lihat itu ya ini dia. Garisnya ini dan ini. Yang putih itu garis slope-nya ini. Kalau dari ukuran nanti bisa kalian lihat, nanti saya kasih semua gambarnya ini supaya kalian bisa pelajari. Ini 50 cm, terus di atasnya 20 cm. Kalau dia dituangkan dalam rencana pondasi ya semua garis itu kita tarik nanti. Jadi munculnya seperti ini dia. Nanti ada garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada garis 6 ini. Semua yang ada dindingnya kalian buat garis pondasinya seperti ini. Nah, intinya nanti kalian coba latihan buat dulu. Kalau memang kayaknya sulit dipahami, nanti bisa atur jadwal. Kalau memungkinkan kita ketemu tatap muka, mungkin nanti kita bagi kelasnya supaya lebih aman. Karena memang kalau kita menggambar teknik cuma menyimak video seperti ini ya kurang bisa maksimal untuk dimengerti. Nanti silahkan dilanjutkan tugas besar kalian sampai di rencana pondasi. Nanti sambil berjalan itu kita mungkin banyak diskusi supaya nanti apa yang kalian buat itu bisa maksimal. Kalian juga bisa memahami apa yang kalian gambar itu dengan baik nanti. Karena kalau kalian sudah bisa menggambar, sudah pasti nanti kalau dikasih sebuah gambar rencana kalian juga bisa membaca gambar. Nah, itulah yang titik berat kita mempelajari gambar teknik ini. Kalian bisa menggambar dan membaca gambar. Oke, di pertemuan kali ini mungkin cukup dulu, sampai di rencana pondasi dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, di gambar-gambar selanjutnya lagi, supaya tidak terlalu panjang dan kalian nanti juga takutnya kalau terlalu panjang kalian bingung. Oke, sampai di sini dulu. Nanti tugasnya juga kita sampai di rencana pondasi digambar sambil kita
diskusi lebih lanjut nanti lagi. Oke, mungkin di pembahasan kali ini saya cukupkan. Nanti sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.